Duta Besar Iran untuk Indonesia, Muhammad Boroujerdi, melanjutkan safari silaturahminya kepada sejumlah tokoh-tokoh dan mantan petinggi di tanah air. Terbaru, Sang Dubes mengunjungi Presiden ke-6 Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono di kediamannya di Cikeas, Jawa Barat. Langkah diplomatik ini diambil untuk menyampaikan perkembangan terkini di kawasan, serta menggalang dukungan bagi kampanye anti perang. Sebelumnya, Boroujerdi juga menemui Presiden ke-7 Joko Widodo di kediamannya di Solo, Jawa Tengah. Kedua pihak membahas situasi terkini yang timbul akibat perang yang dipaksakan terhadap Iran, serta dampak kemanusiaan dan ekonomi yang ditimbulkan. Jokowi juga menyampaikan rasa simpati kepada rakyat Iran, serta menyatakan dukungannya terhadap ketangguhan dan perlawanan pemerintah dan rakyat Iran dalam mempertahankan kedaulatan nasional. Sang Dubes juga menyambangi Presiden ke-5 Megawati Soekarno Putri di kediamannya di Menteng, Jakarta. Dalam pertemuan itu, Megawati mengungkapkan selamat atas terpilihnya pemimpin tertinggi baru Iran, Mojtaba Khomeini. Sebelumnya, Megawati juga menyampaikan duka cita yang mendalam atas wafatnya pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khomeini, dalam serangan AS Israel ke Iran. Tak hanya mantan Presiden, Boroujerdi juga menemui mantan Wapres sekaligus Ketua Umum PMI Yusuf Kala di markas Pusat PMI di Jakarta. Dubes meminta bantuan kemanusiaan bagi korban terdampak, menyusul terbatasnya akses layanan medis dan logistik di Iran. Kedua tokoh juga pernah bertemu sebelumnya guna membahas peluang peran Indonesia untuk bisa menengahi konflik yang terjadi di Iran. Masih di Sindosore, pemirsa, warga Gaza Utara menggelar sholat gaib dan doa bersama sebagai bentuk penghormatan bagi 3 prajurit Indonesia yang gugur di Lebanon. Sholat dan doa dipimpin oleh Syekh Mandun. Sholat gaib yang dilaksanakan di Jabalia, Gaza Utara berlangsung hikmat dan diikuti puluhan warga Gaza, Palestina. Doa dipanjatkan tak lama setelah kabar meninggalnya ketiga prajurit Indonesia akibat serangan Israel di Lebanon. Syekh Mandun selaku pemimpin sholat gaib juga menyampaikan rasa duka mendalam sekaligus penghormatan atas pengorbanan para prajurit Indonesia yang telah gugur. Assalamualaikum warahmatullah. Allahumma la tahrimna. Wa nahnu al-yawm nusalli ala arwah shuhada ahl Gaza hatta al-yawm nahtabi ila Allah shuhada wa nusalli ala arwah al-ikhwanina fi Indonesia yartabu insyaallah shuhada fi jabhat Lubnan wa shuhada min Lubnan wa hum min quwwat al-UNIFIL yartabu shuhada. Salat al-ghaib insyaallah 4 takbirat على أرواح الشهداء وأرواح شهداء إندونيسيا الثلاثة الذين ارتقوا في لبنان. Pemakaman jenazah 3 prajurit TNI yang gugur saat menjalankan misi perdamaian di Lebanon berlangsung secara hikmat pada Minggu pagi. Suasana duka pun menyelimuti prosesi pemakaman yang digelar secara militer tersebut. Suasana haru menyelimuti pemakaman militer Mayor Anumerta Zulmi Aditya, salah satu prajurit TNI yang gugur saat menjalankan misi menjaga perdamaian di Lebanon. Pemakaman digelar secara militer dengan dipimpin oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subianto di Taman Makam Pahlawan Cikutra, Kota Bandung, Jawa Barat. Sejumlah pejabat TNI juga hadir di pemakaman untuk memberikan penghormatan terakhir kepada almarhum. Almarhum Mayor Zulmi merupakan salah satu perwira terbaik yang menjalankan tugas negara di bawah bendera PBB. Lapor, upacara pemakaman siap dimulai. Lanjutkan. Suasana duka juga menyelimuti prosesi pemakaman Serka Anumerta Muhammad Nur Ikhwan di Taman Makam Pahlawan Giri Darmoloyo, Magelang, Jawa Tengah. Upacara pemakaman dilaksanakan secara militer sebagai bentuk penghormatan terakhir atas jasa dan pengabdian almarhum kepada bangsa dan negara. Prosesi berlangsung hikmat dipimpin oleh Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandio Budi Revita. Serka Anumerta Muhammad Nur Ikhwan dikenal sebagai sosok prajurit yang berdedikasi tinggi, disiplin, dan memiliki semangat pengabdian yang luar biasa.
Sementara itu, isak tangis mewarnai pemakaman Kopda Anumerta Farizal Ramadan di Taman Makam Pahlawan Giripeni, Wates, Kulon Progo, Yogyakarta, Minggu pagi. Tembakan salvo mengiringi penurunan peti jenazah ke liang lahat. Begitu selesai liang lahat ditutup tanah, Fafa Nur Azila, istri Kopda Anumerta Farizal Ramadan, langsung mendekati makam. Isak tangisnya pun tak terbendung, bahkan pendamping sesekali memberikan oksigen. Prosesi pemakaman Kopda Anumerta Farizal secara militer berlangsung secara khidmat yang dipimpin oleh Letjen TNI Chandra Wijaya, Asisten Kebijakan Strategis dan Perencanaan Umum Panglima TNI. Tim Liputan Nine News melaporkan. Asabri memberikan santunan 450 juta rupiah masing-masing kepada keluarga prajurit penjaga perdamaian PBB yang gugur di Lebanon. Selain Asabri, keluarga juga menerima santunan puluhan juta rupiah. Serka Anumerta Muhammad Nur Ihwan, salah satu prajurit penjaga perdamaian yang gugur di Lebanon, dimakamkan di kampung halamannya di Taman Makam Pahlawan Giri Darmoloyo, Magelang, Jawa Tengah. Usai pemakaman, Direktur Hubungan Kelembagaan Asabri, Haidir Abdurrahman, menyampaikan santunan yang menjadi hak prajurit yang gugur. Santunan 450 juta rupiah untuk masing-masing keluarga 3 prajurit yang gugur dapat membantu keberlangsungan pendidikan anak-anak korban. Menyampaikan hak kepada para almarhum karena beliau meninggal di medan laga, jadi statusnya sebagai prajurit yang gugur yang kepada masing-masing akan diberi santunan sebesar 450 juta rupiah. Sementara untuk korban luka yang masih dirawat di luar negeri, Asabri akan menanggung seluruh biaya pengobatan jika telah pulang ke tanah air. Keluarga ketiga prajurit yang gugur juga mendapatkan santunan dari sejumlah pihak puluhan juta rupiah. Dari Magelang, Jawa Tengah, Didi Dono Hartono, iNews melaporkan. Pemirsa, Iran kembali meluncurkan sejumlah pesawat tanpa awak atau drone ke Israel dan Kuwait. Militer Iran kembali meluncurkan sejumlah drone yang menargetkan pabrik-pabrik petrokimia milik Israel di dekat Dimona. Drone ini juga menyasar pusat komando Amerika Serikat di Kuwait. Ketegangan antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel terus meningkat. Hingga kini, serangan demi serangan yang dilakukan negara-negara berkonflik terus diluncurkan. Petugas dari tim darurat dikerahkan ke Haifa, Israel pada Minggu waktu setempat setelah dilaporkan terjadi serangan. Kepanikan terjadi dan sejumlah rumah warga rusak terkena serangan rudal Iran. Beberapa orang pun terluka dan dievakuasi ke rumah sakit. Bangunan 7 lantai ambruk terkena rudal balistik Iran di Haifa, Israel. Akibat serangan ini, bangunan rusak parah dan beberapa orang terjebak di bawah reruntuhan. Sebuah bangunan tempat tinggal yang mencapai 7 lantai ini menjadi sasaran langsung dari rudal balistik Iran. 4 orang terluka, termasuk pria lansia dan bayi berusia 10 bulan. Tim penyelamat menyisir reruntuhan untuk mencari korban selamat yang terjebak. Iran belum memberikan konfirmasi atas serangan spesifik ini, namun Korps Garda Revolusi Iran atau ARGC telah meluncurkan serangan rudal balistik yang lebih luas terhadap Israel. Haifa merupakan kota pelabuhan penting di utara Israel, dekat dengan Laut Mediterania dan juga dekat dengan wilayah konflik. נכנסנו למקלט והיה בום חזק מאוד בלוק לידינו וכל המקלט רעד ואז יצאנו וראינו מה שקרה.